ini aku mau ke Rembang, lebih tepatnya mau ke tempat kelahirannya Panglima Besar TNI, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman besar di Purbalingga, di desa Bantar Barang kalau nggak salah namanya. Bantar Barang ada di Kecamatan Rembang. Jadi rumah dari Jenderal Sudirman sekarang itu udah dijadikan museum sejak tahun 1977 apa ya kalau nggak salah itu. Nah, kali ini lagi ada di Kecobong, sedang menuju ke Rembang. Belok kanan, akhirnya suruh belok kiri kan. Hari Minggu banyak yang lagi gotong royong atau kerja bakti. Nah, untuk kali ini aku udah ada holder HP, jadi bisa mantau udah nyampe mana kan, bisa buka GPS gitu. Terus bisa mantau kameranya aktif apa enggak. Jadi cuma ya lebih khawatir ya, soalnya ini holdernya itu, nah kalau di jalanan nah kayak gini nih, HP-nya itu goyang gitu, jadi rada serem lah. Rada serem, takutnya HP-nya jatuh. Di kampung halamannya Jenderal ini kan rumahnya dijadikan museum atau monumen. Jadi tempatnya itu dijadikan tempat wisata ya, dijadikan sebuah tempat wisata. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini dibuka apa enggak juga nggak tahu. Cuma aku mau main ke sananya aja, main ke desanya. Duh, kok jalannya, aduh jalannya agak ngeri-ngeri sedep sih ya ini ya, kalau lewat jalanan kayak gini. Aduh, gila. Akhirnya dapat jalan halus. Nggak jauh banget sih kalau mau ke desanya Jenderal Sudirman. Kalau dari rumahku itu sekitar ya 25 kilo lah, 25 atau kurang dari itu. Aku ajak kalian ke sana biar kalian tahu kalau Jenderal Sudirman itu besar di Purbalingga. Kita kasih sekilas lah seperti apa sih desa dari Panglima Besar gitu. Jalanan juga lumayan ramai karena ya ini hari Minggu. Orang-orang banyak yang sedang libur dan juga tadi ada yang banyak lagi San Maurian. Ngomongin soal holder HP, aku kan pernah dulu masang holder HP yang pakai tempelan, apa sih namanya, yang bulat-bulat itu loh, yang tempelan di kaca. Sebenarnya itu kan buat mobil. Nah, aku sangkut di visor motor. Cuma kan ya sebenarnya kenceng banget itu. Cuma yang bagian kayak engselnya itu rada goyang, terus ininya nggak ada kayak pengunci HP kan, karena kan yang buat mobil itu, jadi nggak ada pengunci yang di pojok siku HP. Jadi HP-nya jatuh masuk ke kolong sini kan. Nah, jatuhnya itu gak cuma langsung ke aspal, tapi keinjak motor ini. Khawatir lah, jelas khawatirnya ya, takut pecah kan, pastilah. Udah jatuh ke aspal, keinjak motor. Tapi amazingnya itu HP-nya gak pecah sama sekali. Heran aku. Waktu itu dulu itu pakai HP Redmi Note 5, ya HP lama lah. Kokoh sih, bener-bener kokoh itu, nggak pecah. Tahu sendiri kan HP-nya kan udah ada retak dikit, itu kan retak karena udah lama. Nah, jatuh ke aspalnya itu nggak bikin merambat gitu loh, bener-bener utuh. Tapi nggak lama kemudian, ya sekitar 1 sampai 2 bulan lah, habis HP-nya jatuh itu mati, baru ngefek itu. baru ngefek HP-nya
rusak akhirnya. Ya problemnya emang dari layar katanya mekaniknya. Dan ya akhirnya nggak sampai, dari mekaniknya udah dicoba benerin semaksimal mungkin, tapi ya, seperti kata dokter sinetron, sudah semaksimal mungkin tapi beliau tidak bisa diselamatkan. Udah lama juga aku nggak pernah ke desanya Panglima ya, di Rembang. Dulu kan pernah buka Istana Balon, permainan anak di sana kan, ada acara kemah SD SMP. Kalau di sana pasti ada itu. Rumahnya kalau nggak salah, aku belum pernah masuk ke sana sih, cuma yang info yang aku dapat, rumahnya masih sama seperti dulu, cuma sedikit direnovasi, tapi tetap menjaga keaslian dari rumahnya Jenderal Sudirman. Sebenarnya pengen sih sekalian nanti itu masuk ke dalam, cuma kan nggak tahu ini buka apa enggak kan. Terus juga ya aku sendiri gitu, males aja gitu masuk ke dalam. Aduh, tadi Mbah Google ngomongnya kemana lagi? Belok kiri kanan, kiri kanan, kiri deh kayaknya. Terus ya nanti kalau salah muter balik deh. Sampai lupa kalau aku kan udah pasang drape ya. Kenapa nggak lihat GPS? Tapi untungnya bener sih, lurus. Masih ngandalin dari headset dari Mbah Google. Ya kalau dari kalau dari GPS sih sekitar 5 kiloan lagi sih sampai, nggak lama-lama. Nah, kemarin itu sempat juga kan nyoba ke Rembang sini, cuma salah jalan, aku lupa jalan soalnya waktu itu, nggak lihat GPS, nyasar ke desa-desa. Aduh, tapi dengan sotoynya aku terus jalanin sampai ujungnya itu di Bobotsari, Purbalingga. Alah. Ya kali ini juga nanti dari Rembang langsung muter aja ke Bobotsari sih, nggak muter balik ke sini lagi. Aduh, tanjakan gini khawatir HP-nya, ngeri goyang HP-nya. Riding kalau ke daerah desa-desa emang ya enak kayak gini jalannya, ke di kanan lewat desa. Ya kalau kedapetannya jalannya halus kayak gini sih enjoy sih. Cuma kalau kedapetan kayak tadi jalannya rusak itu nyiksa perut. Apalagi aku belum makan, ini belum sarapan. Biasalah kalau pagi itu aku agak susah sarapan ya, dari dulu sih sebenarnya, itu dari kecil lah jarang nih yang namanya sarapan. Soalnya kalau sarapan itu aku gimana ya, perutnya itu pusing gitu. Kok perut pusing sih, jadi bikin mules-mules siangnya. Nggak jadilah, nggak cocok, kecuali makannya itu yang berkuah kayak bubur gitu. Cuma kan kadang bubur kalau di rumahku itu datangnya agak siangan, tapi aku sendiri bangunnya ya siangan. Aku sendiri bangunnya kesiangan, bangunnya sih. Ini juga tadinya rencananya berangkat pagi-pagi gitu, jam 6. Cuma ya karena lagi nganggur jadi nggak bisa yang namanya tidur gasik atau tidur cepat gitu. Tidurnya pasti ya lewat jam 1 sampai jam 2 kadang gitu. Nah ini dulu kalau nggak salah jalannya agak kacau sih, tapi inilah rada lumayan. Terus ini udah mulai, dulu kayaknya rada tandus, mungkin karena rada musim hujan ya di sini, jadi agak hijau. Desanya sendiri masuk ke bawah kayak gini, kita turun terus kalau nggak salah nanti. Kan tadi kita juga naik nanjak terus, sekarang kita turun. Nah, kayak roller coaster. Nah itu udah kelihatan tuh desanya, no. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ini. Lumayan lah jalannya, nggak terlalu parah. Enggak, sama aja jalannya. Holdernya lumayan kuat ya. Nggak, walaupun goyang agak khawatir
Karena kemarin kayaknya sebenarnya waktu awal beli itu nggak terlalu parah goyang-goyang gini sih. Aduh gila, jalannya ini masih sama kayak dulu. Oh, masih bergelombang. Ah, ini lewat mana lagi nih? Kiri. Gila, ini makin parah malah jalannya ini. Ya semoga daerah sini jalannya harus diperbaiki ya, karena kan menuju ke desanya sendiri kan ke tempatnya Panglima besar gitu, pahlawan kita, pahlawan Indonesia. Masa iya sih dikasih jalan kayak gini kan, kayaknya kurang afdol aja. Ya bisa aja lah Bobosari, kan kayaknya kalau Bobosari jalannya agak kejauhan sih, agak muter-muter. Masa ke daerahnya daerahnya Panglima jalannya ya gini kan, pasti jadi tempat wisata. Nah ini lihat gapuranya tuh, desa kelahiran Panglima besar Jenderal Sudirman, Rembang. Nah kita udah masuk di desanya Jenderal Sudirman. Ya seperti inilah, tuh ada ibu-ibu yang lagi belajar motor. Itu tadi juga lewat jalan yang tadi itu, kalau malam lumayan gelap banget sih, itu parah sih. Dulu kan pernah malam-malam lewat sini. Bantar Barang. Nah kalau ke kanan ini bisa ke Banjar alternatifnya, cuma aku belum pernah sih lewat situ. Lebih enak lewat ke Jobong. Ini dia tempat kelahirannya Jenderal Sudirman. Nah ini udah sampai nih di depan. Nah oh ramai banget sih. Belok kiri ini boleh kan? Wah, nah itu rumahnya Jenderal Sudirman. Wah, lagi ada apa ya? Ini ramai banget sih asli. Kayak semacam ada upacara kah? Kesana bentar deh, nyantai dulu sebentar. Oh iya. Buka kayaknya sih sebenarnya itu ya wisatanya. Nah itu dia rumahnya Jenderal Sudirman yang sekarang dijadikan museum sebagai tempat wisata. Ya seperti itulah. Dan inilah kondisi dari rumah halaman kondisi dari kampung halamannya Jenderal Sudirman. Sepertinya sih tadi lagi ada upacara memperingati wafatnya Jenderal Sudirman mungkin ya. Kurang paham juga sih, kalau ada yang tahu bisa komen aja. Ya, sekarang langsung aja deh aku jalan ke Bobotsari sambil jalan-jalan dikit lah ya. Tadinya sih pengen masuk sih, ada niatan pengen masuk, cuma rame banget gitu. Kayaknya next time aja deh, lain waktu lagi main kesini. Lumayan rame sih ya tadi ya. Nanti aku cari-cari info deh, hari ini tuh hari apa ya. Ya mungkin konten kali ini cukup segitu aja ya. Jadi kalian kan jadi tahu kalau kampung halamannya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ada di Purbalingga, di desa Bantar Barang, Rembang. Yang beliau besar di sini, dan kalau nggak salah wafatnya itu di Magelang, Temanggung, lupa, mohon maaf. Kita harus mendoakan pahlawan kita, semoga, karena tanpa mereka Indonesia nggak menjadi yang seperti sekarang. Dan
sedikit ucapan dariku untuk Indonesia, karena bulan ini kan bulannya Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Jadi aku beri, dan juga aku beri ucapan untuk Indonesia, karena kan bulan ini adalah bulan yang spesial untuk negara kita kan. Ya, dirgahayu Indonesiaku, semoga semakin maju dan sejahtera. Mari kita sama-sama membangun negeri ini menjadi yang lebih baik, karena tanpa kita Indonesia tidak menjadi seperti saat ini. Dan juga mari sama-sama kita berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini, agar Indonesia dan dunia bahkan segera kembali pulih seperti sedia kala. Segitu aja. Subscribe kalau kalian masih mau lihat channel ini, like kalau kalian suka, nggak suka juga nggak apa-apa. Aku Alvan Deovanka, ciao.